Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian dari PKJ nomor 255, Firman-Mu kupegang selalu. Saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya bertempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, saatnya tiba untuk kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari ya Tuhan, biar Engkau yang menolong kami semua menyingkapkan kebenaran dari isi hati Tuhan bagi kami, supaya kami bukan sekedar memahami akan isi hati-Mu, tapi kami juga dimampukan untuk menghidupi firman-Mu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tolong hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan, kami sama-sama boleh belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan terambil dari Lukas pasalnya yang ke-19. Lukas pasal 19 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-44. Lukas 19 ayat yang ke-28 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Waktu kami masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapakah kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata,
kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-murid-Mu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Dia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubuh, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertanya, adakah orang di India yang tidak mengenal yang namanya Mohandas Karamchand Gandhi atau yang biasa disebut dengan Mahatma Gandhi, maka sudah bisa dipastikan saudara jawabannya adalah tidak ada. Kenapa saudara? Karena di mata orang India, Mahatma Gandhi dikenal, dijuluki sebagai bapak bangsa India. Karena oleh dialah India boleh meraih kemerdekaannya dari tangan penjajahan Inggris. Bukan dengan kekerasan saudara, bukan dengan senjata, tetapi dengan damai. Ahimsa, non-violence, tanpa kekerasan. Dan bukan kebetulan juga saudara bahwa jauh sebelum Mahatma Gandhi ini berjuang tanpa kekerasan untuk India, Tuhan Yesus yang adalah salah satu tokoh yang sangat dikagumi oleh Gandhi karena ajaran khotbah di bukitnya, sudah lebih dulu melakukan hal itu saudara. Seperti yang tertulis di dalam bacaan kita di ibadah Minggu Palmarum ini, Lukas pasal 19 ayat yang ke-28 sampai yang ke-44, yang menyatakan Yesus masuk ke Yerusalem bukan untuk melakukan revolusi bersenjata saudara, untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajahan Romawi. Bukan saudara. Tapi dia datang dikatakan dengan damai sejahtera, shalom. Dan juga ingin menunjukkan bahwa dia siap menjalani apa yang telah dituliskan para nabi tentang dirinya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari Lukas pasal 19 ayat yang ke-28 sampai 44 ini, kita akan belajar saudara memahami apa yang menjadi sikap Yesus saat-saat menjelang penderitaannya. Supaya dengan memahami hal itu kiranya hati kita boleh tersentuh saudara, tergerak, bahkan didorong tidak bisa tidak untuk turut serta memuliakan namanya. Nah, kita akan satu persatu melihat akan sikap yang ditunjukkan Yesus saat-saat menjelang penderitaannya saudara. Yang pertama, Yesus tahu tetapi dia tetap taat saudara. Yesus tahu tetapi dia tetap taat. Nah, dari yang kita baca ini saudara, berita tentang penderitaan, kematian dan juga kebangkitannya sudah sering disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Artinya apa saudara? Artinya Yesus sudah tahu apa yang akan dihadapinya
di Yerusalem. Lantas apakah dengan tahu semuanya itu lalu kemudian Yesus berusaha menghindar atau bersembunyi? Saudara, ternyata tidak. Yesus tidak melakukan hal itu, tetapi justru Yesus dengan terang-terangan masuk ke Yerusalem untuk menunjukkan bahwa dia siap menggenapi apa yang dinubuatkan para nabi tentang dirinya. Nah, pertanyaannya saudara, kenapa Yesus bertindak seperti itu? Jawabannya tidak lain saudara, adalah karena ketaatannya yang penuh kepada kehendak Bapa untuk mengerjakan keselamatan Allah bagi manusia, yaitu bagi saya dan juga saudara. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengatakan agar kita jangan salah memahami tentang soal menghindar, saudara. Supaya kita sama-sama punya persepsi, punya pemahaman yang sama. Bahwa menghindar itu bukan selalu jelek, bukan selalu salah, begitu ya. Bukan selalu negatif pengertiannya. Tentu tergantung pada konteksnya. Contoh, saudara. Karena saya tahu bahwa kalau saya berjalan menuju ke Cipanas Puncak sana, saya akan berhadapan dengan kemacetan yang luar biasa. Terakhir, saudara, saya ke sana, saya butuh waktu 5 jam untuk sampai di atas. Dan 7 jam untuk pulang kembali ke Jakarta. Jadi ketika saya tahu bahwa jalanannya macet dan pasti macet, maka apakah saya akan tetap berjalan melewati jalan itu, jalur Ciawi terus ke atas begitu? Tentu tidak, saudara. Saya akan berusaha menghindar untuk mencari jalan alternatif yang lebih lancar. Contoh yang lain, saudara. Bahwa karena kita tahu apa yang diiming-imingi, dijanjikan oleh investasi di binomo, ya, binary option misalnya, atau investasi di robot trading yang menawarkan bunga 10%, saudara. 10% bayangkan. Sementara bank-bank swasta khususnya yang berkapitalisasi besar sekalipun hanya berani 2%, saudara. Paling tinggi 4,5% kurang lebih. Saudara, karena kita tahu ini pasti it doesn't make sense, saudara. Enggak masuk akal begitu ya. Jadi kalau kita investasi di situ, ini enggak masuk akal, bukan untung yang saya dapat tapi buntung, saudara. Maka apakah kemudian kita tetap menginvestasikan uang kita di sana? Tentu tidak, saudara. Betul? Kita akan menginvestasikan di tempat-tempat yang kita tahu ini pasti aman, uang kita pasti terjamin, OJK juga pasti akan menjamin dan seterusnya. Betul? Nah, itu baru soal macet, saudara. Itu baru soal investasi. Lalu bagaimana soal berkorban nyawa, saudara? Jadi saya ingin mengatakan sekali lagi, menghindar itu tidak selalu jelek, tidak selalu negatif, tidak selalu salah, saudara. Tapi kalau kita bicara tentang panggilan Tuhan untuk taat pada kehendak Bapa, saudara, itu adalah satu panggilan yang harus kita responi dengan ketaatan. Seperti yang ditunjukkan oleh Petrus, saudara, pada akhir hidupnya, bahwa dia menurut catatan tradisi sejarah, dia minta untuk disalibkan terbalik karena dia tidak merasa layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Tuhan Yesus disalibkan. Nah, pertanyaannya, saudara, kenapa sih kok Petrus rela untuk menjalani hal itu? Jawabannya, saudara, adalah karena Petrus dan juga Yohanes memilih untuk taat pada kehendak
Allah. Seperti yang pernah mereka sampaikan di depan sidang di Yerusalem berhadapan dengan para imam, tua-tua, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka katakan itu misalnya di dalam Kisah pasal 4 ayat 19 sampai 20 yang menyatakan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau kepada Allah. Sebab bagi kami tidak mungkin kami tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudara, jadi biarlah kita boleh belajar, kita boleh sungguh-sungguh belajar untuk taat pada kehendak Tuhan bagi kita. Sekalipun untuk menjawab, merespon ketaatan pada kehendak Allah itu ada harga yang harus kita bayarkan. Yang kedua, saudara, meski Yesus itu ditinggikan tetapi dia tetap rendah hati, saudara. Sungguh menarik kalau kita perhatikan respon dari para murid Yesus, saudara, yang saat itu bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus menyuruh misalnya 2 orang muridnya untuk membawakan keledai muda, maka kemudian dikatakan mereka melakukannya dengan taat. Ya, mereka menjalani apa yang diperintahkan Yesus dan membawakan keledai itu pada Yesus. Tapi ketika mereka melihat Yesus akan naik ke atas keledai itu, tanpa dikomando, saudara, tanpa diperintah, mereka langsung melakukan apa yang bisa mereka perbuat untuk Yesus. Menghamparkan pakaian mereka di punggung keledai, ya, kemudian juga membantu Yesus naik, dan yang lain juga bahkan menghamparkan, dikatakan pakaiannya di jalan-jalan. Yang lain lagi bergembira dan memuji Allah dan seterusnya. Susah pertanyaannya, kenapa kok ada respon yang seperti itu yang ditunjukkan oleh murid Yesus? Diperintah, mereka taat, tapi di sisi yang lain, di waktu yang lain mereka tidak ada perintah sekalipun, mereka juga melakukan apa yang memang sepatutnya mereka lakukan. Saudara, kenapa hal itu terjadi? Jawabannya sesungguhnya sederhana, saudara. Yang pertama tentunya, para murid ini tahu aturan, saudara. Tanpa wewenang yang mereka bawa dari Yesus, mereka tidak akan berani sembarang mengambil milik orang lain, sekalipun itu sifatnya pinjam, saudara. Gitu ya. Nggak berani, saudara. Tahu aturan. Tetapi yang kedua, saudara, waktu mereka melayani Tuhan Yesus, bersukacita, bergembira, memuji Tuhan, memang sudah seharusnya itu dilakukan tanpa perlu diperintah. Karena memang seharusnya itu harusnya keluar dari dalam hati mereka sendiri. Inisiatif itu muncul dari hati mereka sendiri secara spontanitas. Lalu kalau kemudian kita bertanya, saudara, apa sih yang menjadi respon Yesus ketika menghadapi perlakuan para muridnya yang memperlakukan dia sebagai raja? Saudara, kita lihat di sini dalam bacaan kita bahwa Yesus ternyata menerima perlakuan dari para muridnya itu tanpa protes apapun. Tanpa protes, saudara, diterima. Tapi tetap Yesus menunjukkan kerendahan hatinya. Nah, kenapa Yesus bersikap seperti itu? Karena kita tahu bahwa apa yang Yesus tunjukkan dan kemudian apa yang murid-murid juga lakukan bagi Yesus untuk menunjukkan bahwa Yesus memang adalah raja. Sesungguhnya dia memang raja di atas segala raja. Tetapi bukan dalam arti politis, saudara, tetapi teologis. Artinya, saudara, raja di atas segala raja ini rela mengosongkan dirinya,
mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia telah taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib demi untuk menuntaskan karya keselamatan Allah yang dipercayakan kepada Yesus. Susah kalau kita melihat tayangan-tayangan yang ada di YouTube tentang gaya hidup, kelakuan dari orang-orang yang disebut dengan crazy rich, sultan. Maka mungkin kita bertanya, maunya apa sih? Begitu ya. Maunya apa sih? Ada yang pamer isi saldo ATM, berlomba siapa yang punya saldo paling besar. Ada yang pamer naik Ferrari, Lamborghini, Tesla, dan jet pribadi. Ya, seperti yang ada di dalam gambar kita ini, saudara, yang berinisial IK ini, yang terkenal dengan jargonnya, wah murah banget gitu ya, murah pisan. Susah. Orang ini di dalam pernyataannya, sudah satu kali dalam pernyataannya dia merasa bahwa di dalam usianya yang sangat muda dia sudah memiliki segalanya, lalu kemudian menjadi sombong. Dan dia pernah mengatakan bahwa Tuhan juga bingung untuk membuat dia miskin, saudara. Dan terbukti benar, saudara. Terbukti benar, tanpa bingung, enggak pakai bingung, Tuhan bikin dia miskin beneran, saudara. Jadi saudara, biarlah kita mau belajar untuk menjadi orang yang rendah hati, yang melayani dan memuliakan Tuhan kita dengan apapun yang dapat kita lakukan. Kita nggak usah sombong, saudara, sekalipun kita memiliki segala sesuatu. Seperti yang juga ditunjukkan Yesus, bahwa status dan kemuliaan yang dimiliki tidak boleh jadi penghalang untuk kita melayani dengan semaksimalnya dan setuntas-tuntasnya. Susah yang terakhir, saudara. Yang terakhir kita melihat apa yang ditunjukkan dari sikap Yesus. Dikatakan di situ, saudara, bahwa Yesus ditolak berkali-kali, tetapi kasih Yesus itu tidak berubah. Kalau kita bertanya, saudara, berapa kali sebenarnya Yesus datang ke Yerusalem? Maka dari bacaan keempat Injil, saudara, misalnya, kita tidak akan menemukan jumlah yang pastinya, angka yang pastinya, saudara. Sementara Matius, misalnya Matius 23 ayat 37, Lukas 13 ayat 34, hanya menyebutkan bahwa Yesus itu berkali-kali datang ke Yerusalem. Ya, tapi jumlahnya berapa kita nggak tahu. Ya, artinya pasti lebih dari satu kali. Nah, untuk apa, saudara, Yesus datang ke Yerusalem? Ya, tentunya bukan untuk jalan-jalan, saudara. Bukan untuk ziarah Holy Land seperti yang dilakukan kebanyakan orang Kristen saat ini. Bukan, saudara. Yesus datang ke Yerusalem yaitu untuk melayani, untuk memberitakan Injil, untuk membawakan shalom dari Tuhan bagi orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Lalu apa hasilnya, saudara? Hasilnya adalah bahwa berkali-kali Yesus melayani dan berkali-kali pula Yesus mengalami penolakan. Nah, pertanyaannya, saudara, apakah dengan penolakan itu Yesus kemudian menjadi kecewa atau marah dengan sikap yang ditunjukkan orang-orang di Yerusalem? Tidak, saudara. Yesus tidak bersikap seperti itu. Seperti yang kita lihat, justru Yesus tidak menunjukkan sikap kecewa atau marah.
Kenapa, saudara? Karena Yesus sebenarnya dan sesungguh-sungguhnya sangat amat mengasihi orang-orang di Yerusalem. Sehingga Yesus sampai memakai satu simbol atau satu lambang, satu kiasan yang berbeda dengan pakem yang selama ini kita kenal tentang Yesus. Saudara, Yesus itu laki-laki, saudara. Jadi gendernya itu maskulin. Seperti yang juga malaikat sampaikan misalnya kepada Yusuf, kepada Maria, bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu harus menamainya Yesus. Ya, harus menamainya Immanuel. Sen i woman tung zai. Allah beserta kita, artinya. Jadi gendernya itu jelas, saudara, maskulin, itu Yesus. Lalu kita juga melihat bahwa Yesus mengajarkan para muridnya tentang doa Bapa kami, Chu Tao Kawen. Ya, Omen Zai Tian Sang Tefu, Bapa kami yang ada di surga. Jadi kata Bapa di situ pun gendernya maskulin. Tetapi kalau kita lihat misalnya di dalam Matius pasal 23 tadi ayat yang ke-37 dan Lukas 13 ayat 34, hanya dua ayat ini saja, Saudara. Hanya dua tempat ini saja yang di mana Yesus mengumpamakan sikap kasihnya itu. Pernyataan kasihnya itu dia umpamakan seperti seekor induk ayam. Nah, kalau saudara dengar kata induk, itu gendernya apa, saudara? Jantan atau betina? Betina. Feminin, saudara, bukan maskulin, saudara ya. Jadi menarik ya, saudara ya, bahwa Yesus laki-laki maskulin, tetapi dia ketika ingin menjelaskan tentang kasihnya yang luar biasa besar itu kepada orang-orang di Yerusalem, dia menggunakan simbol perumpamaan yang tidak biasa, yang di luar dari pakem yang biasa dipahami orang banyak. Yaitu seperti seekor induk ayam yang merindukan untuk mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Sosok itu yang dikatakan Yesus untuk menyatakan betapa kasihnya kepada orang-orang di Yerusalem. Sampai kemudian dikatakan juga dia menangisi Yerusalem itu, saudara. Karena Yesus tahu bahwa karena kedegilan hati orang-orang di Yerusalem, penolakan yang mereka tunjukkan, maka sikap itu akan menuai hukuman yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin penolakan yang diterima oleh Yesus, saudara, juga sering kita alami di dalam pelayanan kita. Ya, ketika kita sudah melayani dengan sebaik-baiknya, memberikan yang terbaik, mencurahkan waktu kita, tenaga kita, bahkan uang kita sudah kita keluarkan, tetapi hasilnya ternyata berbeda dengan yang kita harapkan. Hasilnya ternyata malah pelayanan kita tidak diapresiasi, tetapi ditolak. Saudara, saya ingin mengatakan gak usah kita menjadi mudah baper dengan semuanya ini. Jangan mudah baper, saudara, karena kalau kita lihat Yesus sendiri, apa sih kurangnya Yesus, saudara, dalam melayani? Yesus itu sungguh-sungguh melayani. Kita yakin itu ketika Yesus melayani, dia memberikan yang terbaik. Dia sungguh-sungguh menyatakan hati yang mengasihi kepada orang-orang yang dilayani. Tetapi tetap ditolak. Jadi kalau Yesus saja ditolak, saudara, lalu kenapa kita gak rela kok kalau ditolak?
Nah saudara, jadi jangan baper, tetapi tetaplah kita melayani dengan dan menabur dengan kasih, saudara. Tetap melayani, tetap menabur dengan kasih. Sementara hasil yang akan kita peroleh, mari kita serahkan kepada pekerjaan Roh Kudus yang pastinya akan bekerja di dalam hati setiap orang-orang yang kita layani, saudara. Nah, saya ingin menutup renungan khotbah kita pada pagi hari ini dengan sebuah tayangan video, ya, Pak Robert nanti akan siapkan, yang menceritakan tentang kasih seorang ibu terhadap anaknya. Saya percaya kenapa Yesus menggunakan perumpamaan atau simbol atau analogi seperti seekor induk ayam kepada anak-anaknya. Saya percaya bahwa kasih seorang ibu itu memang bisa menjadi analogi yang cukup dekat untuk menyatakan juga bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Sehingga dengan menyadari akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, biarlah kita juga merespon untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih melayani Tuhan, dan juga lebih memuliakan Tuhan. 爱主更深，侍奉主更深，荣耀主更深。Baik, silakan Pak Robert, boleh putarkan buat kita.หนูมานี่กินอะไรไหม หนูไม่มีตังค์ค่ะ ไปนั่งก่อนเลย เดี๋ยวป้าทำให้กิน ทำไมป้าใจดีจังอะคะ โอ้ยใจดีอะไรกันไอ้แค่ข้าวจานเดียวป้าจะบอกให้นะ มีคนหนึ่งอะใจดียิ่งกว่าป้าอีก พลอยเที่ยงแล้วตื่นได้แล้วลูก ถึงแม้เขาจะจู้จี้จุกจิก ลงไปกินข้าว ไม่ดูแลตัวเองเรื่องมาก แม่ ไปก่อนนะเพื่อนรอ ไม่ถูกใจเราสักอย่าง ทำไมแม่โทรไปไม่ติดอ่ะ พลอยก็รีบกลับมาแล้วนี่ไง ป่านนี้นี่คือรีบใช่ไหม พลอยก็กลับมาป้าแม่ แม่เป็นห่วงเนี่ย แม่ควรปล่อยพลอยบ้างอะ ข้าวผัดไก่ไข่เจียว ไม่ใส่หัวหอม ป้ารู้ได้ยังไงอะครับว่าหนูชอบอันนี้ โทษนะคะ เคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะ ไม่เคยเห็นนะ ถ้าเจอเด็กคนนี้เขาไม่มีตังค์ติดตัวฝากไม่เอาข้าวให้เขากินด้วย คนที่บอกป้า ก็คือคนที่อยากให้หนูอ่ะกลับบ้านมากที่สุด ช่วงนี้ลูกสาวกำลังจะสอบเดี๋ยวอยากให้แกกินของดีๆ โทรหาแม่หน่อยไหม ร้อย ทุกคำมีความหมาย Ya, cukup. Saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan.
Mari Tuhan, ajar kami bukan hanya sekedar sampai kepada pemahaman akan isi hati-Mu bagi kami yang sudah kami dengar, kami renungkan pagi hari ini. Tapi biarlah kami juga mau menghidupi kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.